Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas mengenai pengertian, ciri, tujuan, beserta jenis teks prosedur. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Siapkan buku dan jangan lupa simak ya. Serupa dengan teks-teks yang lainnya, teks prosedur juga mempunyai struktur loh. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Dalam tujuan mengandung pengertian, manfaat, atau maksud prosedur tersebut dilakukan. Struktur yang selanjutnya adalah bahan atau alat. Dalam struktur ini memuat bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan alat dan bahan supaya pekerjaan yang sedang kita lakukan tidak rancau atau gagal. Kemudian struktur yang terakhir adalah langkah kegiatan. Langkah kegiatan berisi kegiatan yang ditandai dengan penomoran, penggunaan kalimat perintah, kata hubung, dan kata kerja. Namun, pada teks prosedur yang berisi tips kesehatan, petunjuk arah, petunjuk penggunaan produk, dan resep obat, biasanya memiliki dua bagian struktur, yaitu tujuan dan langkah kegiatan saja. Materi berikutnya yaitu kaidah kebahasaan. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga kalimat interrogatif, yang keempat verbal material dan tingkah laku, selanjutnya konjungsi temporal dan persyaratan, kemudian partisipan manusia, dan yang terakhir bilangan penanda. Mari kita kupas satu persatu ya. Siapa yang sudah pernah dengar kalimat imperatif? Ya, kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, permintaan, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, hati-hati saat menggoreng risol. Kemudian kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, risol mayones adalah cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. Berikutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Contoh, bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat? Selanjutnya, verbal material dan tingkah laku. Verba adalah kata kerja. Pada teks prosedur terdapat dua jenis verba yang harus kalian ketahui. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, menggoreng, mengaduk, mengiris, dan sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku adalah kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya, memahami, berpikir, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi temporal dan persyaratan. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Sedangkan konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, andai, apabila, kalau, asalkan, dan seandainya. Selanjutnya adalah partisipan manusia. Partisipan manusia maksudnya yaitu mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah bilangan penanda.
Bilangan penanda yaitu mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Jadi gimana menurut kalian? Mudah kan? Jika ada yang belum paham atau mengalami kesulitan, silahkan tanyakan kepada guru kalian. Ayo coba perhatikan contoh struktur teks prosedur berikut ini. Judulnya adalah cara membuat telur mata sapi. Silahkan kalian baca struktur teks prosedur berupa tujuan berikut ini. Selanjutnya adalah bahan atau alat. Silahkan cermati contoh struktur pada bahan atau alat. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Pada langkah-langkah, kalian harus membaca dengan teliti supaya pekerjaan yang kalian lakukan akan berhasil. Setelah membaca, apakah kalian berhasil memahami dan membedakan ketiga struktur teks prosedur tersebut? Jika belum, kalian boleh bertanya kepada guru di depan kelas. Sekian pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.